Halo guys, setelah lama vakum dari channel ini, sekarang saya akan membagikan tutorial bagaimana cara untuk membuat SIM internasional ya. Jadi kalau biasanya channel ini untuk pembelajaran bagi mahasiswa saya, nah kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan SIM internasional. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah buka browser kalian ya. Di sini saya menggunakan Google Chrome, kemudian ketikkan pada URL barnya alamat siminternasional.korlantas.polri.go.id. Nah, ketika sudah terbuka halaman seperti ini ya. Nah, kalau kalian mau membaca-baca dulu silahkan ya. Nah, langkah cepatnya adalah langsung klik daftar. Nah, ketika klik daftar ini akan muncul halaman informasi. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini yang paling penting. Sebelum kita melakukan pendaftaran, agar nanti prosesnya berjalan dengan lancar dan cepat, nah maka sebaiknya kita persiapkan dulu persyaratan-persyaratan yang diminta. Nah, yang pertama adalah foto diri terbaru ya. Syaratnya adalah foto ini harus nampak dua kancing kemeja, kemudian warna latar belakang putih ya. Nah, bagi kalian yang menggunakan hijab ya, sebaiknya hijabnya berwarna selain putih, jadi nggak nyatu dengan backgroundnya seperti itu. Bagi yang menggunakan kacamata, lepas dulu kacamatanya dan tidak boleh menggunakan soft lens ya. Nah, jadi ini foto diri ini mirip-mirip lah dengan syarat untuk foto visa. Nah, selanjutnya KTP ya, kitab kalau kalian warga negara asing, tapi di sini kita akan membahas tentang WNA aja, jadi syarat nomor 3 kita skip. Kemudian paspor. Nah, paspor ini yang perlu di upload itu nanti hanya halaman ID-nya saja. Kemudian SIM. Nah, SIM ini sesuai dengan SIM yang mau kita ajukan. Jadi kalau kita mau bikin SIM untuk mobil, maka kita harus mengupload SIM A yang kita miliki ya. Jadi ini adalah syarat mutlaknya. Kalau kalian belum punya SIM tapi kalian mau daftar SIM internasional, itu nggak bisa ya, karena syarat mutlaknya adalah harus memiliki SIM nasional terlebih dahulu. Selanjutnya syarat keenam adalah tanda tangan. Nah, tanda tangan ini bisa kalian, cara cepatnya ya, bisa kalian gunakan tanda tangan pakai HP gitu ya, nanti tinggal di screenshot saja. Kemudian nah, untuk perpanjangan ya, nah itu mesti ada SIM internasional, tapi karena ini adalah buat baru, maka syarat nomor 7 ini kita abaikan. Nah, di sini terdapat tombol unduh. Nah, tombol unduh ini berisi file PDF yang dapat kalian download ya, untuk melihat bagaimana contoh tampilan dari seluruh syarat yang diminta. Nah, perlu kalian catat di sini, ukuran file maksimal hanya boleh 500 KB ya. Jadi kalau ukuran file kalian itu melebihi dari batas ini, maka kalian dapat melakukan image resize ya. Image resize ini kalian bisa melakukan online ya. Tinggal klik aja di Google
ya, image resize online, dan nanti akan muncul beberapa suggestion untuk melakukan image resize online. Gampang sekali ya. Nah, selanjutnya kalau semua persyaratan ini sudah ada dan juga ukurannya sudah tidak melebihi dari 500 KB, maka kalian boleh klik OK. Nah, di sini selanjutnya kalian akan diminta untuk mengisikan nama lengkap kalian. Nah, nama lengkap ini harus sesuai dengan paspor. Nah, jadi in case nih ya, seperti saya misalnya, nama KTP saya itu hanya terdiri dari satu suku kata. Tapi pada nama paspor saya memiliki 3 suku kata untuk nama, ya. Nah, maka nama yang harus saya isi di sini adalah yang sesuai dengan paspor saya yang mengandung 3 kata. Selanjutnya pilih jenis SIM kalian ya. Nah, SIM di sini yang perlu kalian pilih adalah SIM yang sekarang kalian miliki, artinya SIM nasional. Nah, karena kita mau buat SIM mobil, maka kita pilih SIM A gitu ya. Kalau kalian mau buat SIM motor, maka kalian pilih SIM C kalau memang kalian memiliki SIM C, seperti itu. Selanjutnya isikan nomor SIM yang tertera di SIM kalian. Nah, ini berupa nomor dengan panjang 14 digit. Nah, perlu di garis bawahi di sini bahwa tidak perlu menggunakan tanda strip ya, karena kan beberapa SIM itu ada tanda stripnya. Nah, di sini cukup langsung ketikkan saja nomornya ya. Nah, seterusnya kita pilih Satpas SIM internasional. Nah, di sini hanya ada satu pilihan, yaitu Korlantas Polri. Nah, selanjutnya klik lanjut. Nah, pada form selanjutnya klik jenis permohonan baru. Nah, secara otomatis golongan SIM dan nomor SIM yang sebelumnya sudah kita inputkan itu akan freeze, artinya kita nggak bisa lagi merubahnya ya. Nah, jadi sangat diperhatikan kembali bahwa nomor SIM yang kalian inputkan itu tadi sudah benar. Kemudian klik tanggal berlakunya. Nah, di sini kalian bisa memilih dulu tahunnya ya, misalnya tahunnya masih 5 tahun ke depan. Nah, kalian tinggal pilih tahunnya dulu. Nah, seperti ini ya. Kemudian baru kalian pilih bulannya gitu ya. Nah, misalnya bulan Juli 2025 tanggal berapa gitu ya. Nah, ini lebih cepat seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, seterusnya karena tadi kita udah milih golongan SIM kita adalah SIM A, artinya SIM untuk mobil. Nah, maka konversi ke SIM internasional yang akan kita lakukan itu secara otomatis pilihan yang ada hanya cuma 2 ini, yaitu SIM B dan SIM B1 ya. Adapun yang lain itu nggak usah dipilih karena semuanya freeze. Oke. Nah, jadi kalian hanya bisa memilih 2 ini saja, SIM B ataupun B1. Nah, ingat ya, ini golongan SIM internasional, bukan golongan SIM nasional. Karena kalau SIM nasional, kalau untuk mobil itu A ya, sedangkan B itu untuk truk, seperti itu ya. Nah, karena kita nanti akan menggunakan mobil yang memuat kapasitas 8 penumpang, input sopir gitu ya, maka kita centangkan pilihan pada pilihan B yang ini. Nah, seterusnya akan muncul nama lengkap kita. Nah, nama lengkap ini adalah yang tadi kita sudah inputkan di awal ya. Selanjutnya silahkan ketikkan nama lain bila memiliki nama yang lain. Nah, ini tadi kan saya udah bilang ya di awal bahwa nama KTP saya itu hanya terdiri dari satu suku nama, sedangkan nama paspor terdiri dari 3 suku nama. Nah, maka untuk nama lain ini saya akan mengisikan nama yang sesuai dengan KTP. Nah, selanjutnya
tinggal kalian isikan data-data yang diminta seperti jenis kelamin, kemudian pekerjaan. Nah, silahkan kalian pilih pekerjaan kalian sesuai dengan pilihan yang ada di sini. Nah, kalau enggak ada, kalian bisa isikan dengan lain ya. Kalau seandainya pekerjaan kalian tidak ada di sini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya isikan data-data yang diminta yang lainnya berupa tempat lahir, tanggal lahir, alamat lengkap, RT RW, desa, kelurahan, kota, dan semuanya ya. Nah, kemudian nomor telepon rumah, tapi ini optional ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada beberapa data yang optional, yaitu data-data yang tidak diberi tanda asterisk gitu ya. Jadi seperti RT RW, kelurahan, kode pos, ini optional gitu ya. Nah, tapi kalau kalian punya semua datanya ya isikan saja. Nah, kemudian ini yang paling penting, nomor HP ya. Nomor HP ini kan nanti akan digunakan untuk pengiriman ya. Jadi nanti untuk mempermudah proses pengiriman, jadi nomor HP ini harus diisi dengan nomor HP yang paling sering kalian gunakan. Selanjutnya alamat email, ini juga penting. Kenapa? Karena nanti semua konfirmasi itu akan dikirimkan lewat email. Jadi konfirmasi berupa bukti registrasi, bukti pembayaran, kemudian status pelacakan pengiriman gitu ya, itu semua akan dikirimkan ke alamat email. Jadi pastikan alamat email ini tidak salah. Selanjutnya kita isikan negara yang akan kita tuju. Nah, bila kita akan mengunjungi beberapa negara, maka pilih terlebih dahulu negara yang pertama sekali kita akan masuki. Jadi ini misalnya kalian mau ke Eropa gitu ya. Nah, Eropa itu kan berlaku visa Schengen. Nah, jadi kalian bisa pilih dulu di negara mana yang kalian mendarat. Misalnya, kalian mendarat pertama melalui Jerman, maka pilih negara tujuan kalian adalah Jerman, seperti itu. Ya, selanjutnya isikan data-data yang lain. Ya, kewarganegaraan. Ini by default adalah WNI. Nah, seterusnya barulah kita mengupload semua file yang tadi sudah kita persiapkan. Ya. Nah, kita mulai dengan mengupload KTP, lanjut dengan file tanda tangan, file SIM, kemudian KTP. Nah, di sini jangan lupa diisi nomor KTP-nya. Selanjutnya, setelah mengupload KTP, nah kita bisa mengisikan data yang lain ya. Ini kita skip nomor SIM internasional karena ini freeze dia. Kemudian kitab juga dilewatin karena ini kedua field ini dia freeze ya. Terakhir adalah nomor paspor. Nah, karena ini wajib. Jadi kita isikan nomor paspor kita di sini, tanggal berlakunya, dan kita upload paspornya. Ya, apabila telah selesai, maka kita klik daftar. Selanjutnya akan muncul halaman konfirmasi. Ya, di sini silakan dicek kembali apakah data yang sudah kita isikan dan kita upload sudah benar. Nah, bila sudah benar, maka kita klik ya. Maka nanti akan muncul halaman selanjutnya berupa halaman konfirmasi. Nah, di sini yang perlu kita highlight adalah bagian untuk pengambilan ataupun pengiriman buku SIM internasionalnya. Nah, di sini saya memilih dengan Pos Indonesia. Selanjutnya kita isikan field alamat yang diminta untuk alamat tujuannya nanti. Dimulai dari pemilihan kabupaten atau kota, pengisian kecamatan, kode pos, serta alamat lengkap kita. Terus pada bagian durasi pengiriman, centang keterangan penggabungan pengiriman bila misalnya kita akan membuat SIM untuk pasangan kita. Lalu pilih pos kilat khusus. Seterusnya isikan data rekening bank kita yang nanti digunakan untuk
melakukan refund. Nah, ini hanya untuk in case ada kejadian apa gitu ya, nah yang mengharuskan nanti biaya SIM kita itu dikembalikan oleh pihak Polri. Nah, setelah selesai melakukan pengisian, kita masukkan kode CAPTCHA-nya dan nanti akan keluar halaman persetujuan registrasi, lalu kita klik setuju, dan terakhir akan muncul halaman konfirmasi yang berisikan kode bank dan juga nomor rekening virtual yang dapat kita gunakan untuk pembayaran SIM internasional kita. Segera lakukan transfer agar kita dapat melanjutkan proses registrasi SIM untuk pasangan kita. Meskipun sistem memberikan batas waktu 3 jam untuk pembayaran, namun karena dibutuhkan nomor registrasi paket SIM pertama, jadi lebih baik ditransfer secepatnya. Setelah selesai transfer dan mendapatkan kode registrasi yang dikirim ke email, lakukan klik pada header Korlantas Polri untuk mendaftarkan SIM kedua bagi pasangan kita. Prosesnya sama semua dengan pendaftaran di awal tadi, bedanya pada bagian pengiriman buku SIM, kita pilih pengiriman disatukan dengan register yang sudah ada. Nah, disinilah kita inputkan kode registrasi yang kita terima via email setelah pembayaran paket SIM pertama tadi dilakukan. Adapun langkah-langkah selanjutnya juga sama, yaitu pengisian data rekening bank untuk refund. Gunakan data yang sama seperti untuk SIM pertama tadi.